Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Joseph Aditya Marta. Saya dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil PPT kelompok kami yang berjudul Prinsip-prinsip Komunikasi. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari Haris Setiawan, Ahmad Damian, Muhammad Nadib, Krisna Eka Frangestianto, dan Joseph Aditya Marta dengan saya sendiri. Untuk presentasi yang pertama dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Eka Frangestianto. Saya akan langsung membacakan presentasi ini. Abstraksi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha ternyata dalam kehidupan sehari-hari terjadi akibat negatif bahwa pabrik masih saja melakukan pencemaran lingkungan. Mereka enggan membangun instalasi pengelolaan limbah mereka, baik yang cair, padat maupun gas atau asap. Dalam tulisan ini yang ingin dijelaskan adalah bagaimana konsekuensi dari pembangunan perekonomian tersebut, lingkungan hidup pada limbah industri khususnya, dan bagaimana komunikasi yang efektif untuk mengurangi atau mencegah pengotoran air sungai. Pemerintah perlu ditantang untuk tidak hanya sekedar membuat akta seremonial yang penuh basa-basi, tapi memujinya dengan tindakan yang lebih efektif dalam kehidupan sosial. Studi kasus. Semakin diminati pasar, menjadikan perusahaan batik memiliki nilai ekonomis tinggi, apalagi kota Yogyakarta merupakan kota khas pakaian batiknya dan merupakan daerah wisata yang sering didatangi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Jadi, pabrik batik merupakan jenis industri yang dijanjikan pencemaran lingkungan akibat industri tekstil adalah berupa debu yang dihasilkan dari mesin dan limbah cair yang berasal dari tumpahan dan air cucian, tempat pencelupan larutan kanji, dan proses pewarnaan. Zat warna tekstil merupakan gabungan dari senyawa organik tidak jenuh kromofor dan ausokrom sebagai pengaktif kerja kromofor dan pengikat antara warna dengan serat. Kapas mentah mengandung kotoran seperti lilin kapas, zat-zat lemak, senyawa pektin, protein, debu, dan tanah. Sekian dari saya, bisa dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadib. Di sini saya akan melanjutkan materi beberapa pencemaran sampah lainnya. Berdasarkan pendapat Haji Mukono, terdapat berbagai karakteristik sampah meliputi garbage, merupakan jenis sampah yang terdiri dari sisa potongan hewan atau sayur-sayuran. Rubbish merupakan sampah yang mudah atau susah terbakar, berasal dari rumah tangga, pusat perdagangan, dan kantor. Ashes atau abu merupakan sisa pembakaran dari bahan yang boleh terbakar, baik di rumah, di kantor, maupun industri. Dead animal, bangkai binatang, yaitu bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit, atau kecelakaan. Street sweeping, sampah jalanan, berasal dari pembersih jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran, dan daun-daunan. Abandoned vehicle, bangkai kendaraan, yaitu sampah dari bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut, dan alat transportasi lainnya. Sampah industri terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, dan industri lainnya. Demolition waste, sampah hasil penghancuran gedung atau bangunan, yaitu sampah yang berasal dari perombakan gedung atau bangunan. Construction waste, sampah dari daerah pembangunan, yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung. Sewage solid terdiri dari benda kasar yang umumnya zat organik, hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengolahan air buangan. Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelola bekas zat radioaktif dan zat yang toksis. Akibat pembuangan limbah terhadap lingkungan. 1. Air limbah dan kehidupan vektor. Air limbah yang dibuang ke lingkungan banyak penyebab masalah vektor. Genangan air limbah dapat digunakan untuk sarang dan perkembangbiakan nyamuk, kecoa, dan lalat, juga beberapa hewan parasit. 2. Pencemaran air dan tanah oleh air limbah. Air limbah yang dibuang ke badan air akan mencemari badan air tersebut. Bahan pencemar yang ada di dalamnya akan mengalami penyebaran dispersi
dan pengenceran delusion, dan bersifat reaktif dengan adsorpsi, reaksi atau penghancuran biologis. Yang ketiga, pengaruh air limbah terhadap ekosistem. Badan air merupakan ekosistem yang terdiri atas ikan, tumbuhan, air, dan plankton yang terapung dan melayang dalam air sebagai komponen makhluk hidup serta pasir, air mineral, dan oksigen. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristiawan akan mempresentasikan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah peran komunikasi dalam pencegahan pencemaran. Dalam mengatasi permasalahan pencemaran air sungai tersebut, tidak hanya dilakukan oleh pelaku pembuangan sampah atau cairan tekstil saja, namun adanya kerjasama dari warga di sekitar lingkungan tersebut. Pembangunan berbasis masyarakat ini dapat dimaknai sebagai co-management atau pengelolaan bersama, yakni pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat, yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pembangunan dan pengelolaan. Materi selanjutnya adalah solusi. Sebelum limbah industri dibuang ke tempat pembuangan, dialirkan ke sungai atau selokan, hendaknya dikumpulkan di suatu tempat yang disediakan. Kemudian diolah agar bila terpaksa harus dibuang ke sungai tidak menyebabkan terjadinya pencemaran air. Sampah padat dari rumah tangga berupa plastik atau serat sintetis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dipisahkan, kemudian diolah menjadi bahan lain yang berguna. Misalnya dapat diolah menjadi keset, sampah organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme dikubur dalam lubang tanah. Kemudian kalau sudah membusuk dapat digunakan sebagai pupuk. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya izinkan saya, Ahmad Damian, untuk mempresentasikan materi ini. Pendapat ahli LAN 2003 mengatakan pentingnya reposisi peran masyarakat tidak hanya sebagai objek yang terkena dampak, tapi juga menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan, harus ada komunikasi yang efektif untuk bisa membangun minat kepedulian masyarakat tentang pentingnya lingkungan, terutama penggunaan air. Komunikasi lingkungan dan ruang publik dari Robert Cox. Menurutnya, menempatkan komunikasi lingkungan sebagai bentuk aksi simbolis. Komunikasi lingkungan merupakan sandaran yang kita gunakan sebagai pemahaman kita tentang lingkungan serta hubungan kita dengan alam. Itu adalah media simbolik yang kita gunakan dalam membangun masalah lingkungan dan negosiasi masyarakat yang berbeda tanggapan kepada mereka. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Dengan menggunakan pengertian Cox, berarti fungsi instrumental dari komunikasi lingkungan adalah 1. Mendidik, 2. Mengingatkan, 3. Mengajak, 4. Memobilisasi, dan terakhir sebagai sandaran dalam pemecahan masalah lingkungan. Selanjutnya, gerakan pencegahan lingkungan. Salah satu gerakan yang dibuat komunitas Greenpeace adalah gerakan detox. Gerakan detox itu sendiri adalah gerakan yang mengajak para pelaku fashion, baik produsen maupun konsumen, menggunakan bahan yang aman. Materi yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dari materi yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa peran komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal sangatlah penting. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana komunikasi itu sendiri dapat mengajak peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Dan juga sebagaimana fungsi komunikasi yang sudah dijelaskan, yaitu komunikasi dapat menyadarkan masyarakat bahwa keadaan lingkungan yang semakin memprihatinkan membuat sebagian masyarakat peduli terhadap lingkungan, sehingga menghasilkan suatu langkah untuk menyelamatkan lingkungan. Mulai dari
skala kecil yang hanya terdiri dari beberapa individu hingga membentuk suatu kelompok atau komunitas penggiat lingkungan yang bertujuan sama, yaitu membuat suatu langkah yang dapat menjaga serta merawat lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.